Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore untuk Riko. Dan pada kegiatan hari ini kita sebelumnya sudah bertemu dan membuat janji akan melaksanakan konseling individu. Nah, berdasarkan hasil asesmen yang saya sudah lakukan, di sini kami mempunyai masalah mengenai karir. Jadi pada kegiatan kali ini untuk konseling itu adalah membantu permasalahan kamu yang menjadi masalah atau hambatan di kehidupan sehari-hari. Nah, di mana tujuan adanya kegiatan konseling individu ini untuk mengentaskan ataupun memberikan solusi atau aktif solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada pada diri kamu. Nah, yang selanjutnya itu ada adanya konseling individu ini terletak pada asas kerahasiaan, di mana ada ketika ada suatu hal yang menjadi privasi itu akan dijaga oleh saya khususnya, dan insya Allah tidak akan sampai di uh, orang lain gitu. Jadi adanya asas kerahasiaan ini juga untuk meyakinkan lagi kamu ini bisa aktif dalam mengikuti kegiatan konseling individu pada kali ini. Nah, sebelumnya eh, karena kita sudah saling kenal sebelumnya dan saya juga eh, mendapatkan informasi dari wali kelas ataupun dari hasil asesmen yang sudah saya lakukan, yaitu dengan permasalahan karir. Kira-kira masalah karir kamu ini bagaimana gitu? Apa secara detail ini apa yang menjadi suatu masalah untuk kamu ini? Ya, belajarnya itu kayak saya masih kurang disiplin kayak gitu kan, masih kayak sering males-malesan, sering telat ngerjain tugas. Pokoknya sampai sering kadang nilai rapot saya tuh nggak sesuai harapan maksimal gitu pak maksudnya. Oh, berarti kalau misalkan boleh saya ambil kesimpulan di sini, justru ada di bagian belajar kamu yang apa mengalami hambatan, Iya pak. ya kan? Berarti tadi kamu menyebutkan nilai rapotnya, dan kamu juga nilai rapot yang menurun ataupun belajar kamu yang kurang motivasi ataupun jadinya malas gitu kan. Iya. Berarti eh, kalau misalkan kita pastikan lagi untuk kegiatan individu ini adalah mengenai belajar, Iya pak. bukan karir. Jadi lebih ke arah gimana cara belajar kamu nih, motivasi belajar kamu lah. Iya. Oke, nah kalau misalkan boleh juga saya kasih eh, dari masalah yang kamu alami, kira-kira nih kamu mempunyai suatu keinginan nggak sih? Ah, Coba kamu jelaskan kira-kira apa yang kamu inginkan dalam proses belajar kamu sehingga nanti kamu uh, mendapatkan keinginan itu, atau enggak dari sekarang kamu punya keinginan, benar-benar keinginan apa gitu? Keinginan saya tuh pengen kuliah di universitas negeri pak, jadi saya pengen belajar saya tuh lebih disiplin lagi sama tidak malas-malasan sih pak kayak gitu. Lebih disiplin dan tidak malas-malas. Iya. Nah, kalau misalkan kalau gue saya tahu tidak disiplinnya ini dalam hal kayak gimana tuh, seperti Ya, apa contohnya? kayak misalnya tugas saya nggak kerjain kayak gitu, males-malesan, terus kadang guru lagi nerangin saya ada ngasih sendiri gitu ngobrol sama teman sebangku pak. Oke. Jadi uh, tadi keinginan besar kamu adalah ingin masuk universitas, Iya, perguruan tinggi. berarti tapi ada masalah di dalam belajar sehingga nilai rapor kamu ini menurun Iya. gitu. Oke, kalau misalkan kita lihat dari permasalahannya,
kira-kira ada nggak hal-hal yang kamu lakukan atau perilaku yang bisa katakan menyimpang gitu ya, ada nggak dari selain tadi malas? Nah, biasanya kan terkadang kita ada beberapa faktor ya, yang menyebabkan itu. Nah, tadi kan kamu menyebutkan malas dan tidak disiplin, ada nggak sih kira-kira yang membuat kamu faktor contoh? Kalau boleh saya beri contoh, ini di keluarga kamu misalkan ada masalah keluarga sehingga kamu jadi malas-malesan, ada nggak sih? Ada Pak. Apa? Ya itu kadang faktor keluarga Pak, kayak saya di rumah tuh kayak sering dimarahin, kayak sering di iya sih saya sering kayak dimarahin gitu atau nggak dengar orang tua berantem, jadi kayak buat kepikiran, jadi fokus belajar terganggu sih Pak. Fokus belajar itu kan. Iya. Nah, kan kamu sudah punya keinginan. Nah, dari keinginan kamu ini ada nggak yang sudah kamu lakukan? Keinginan belum sih. Belum ada. Jadi eh, dari keinginan kamu tadi ada nggak hal-hal yang sudah kamu lakukan untuk mencapai keinginan kamu? Sudah Pak, Apa? kayak belajarnya tuh saya udah lumayan sih Pak, maksudnya kayak nggak kayak sebelum kelas-kelas sebelumnya tuh saya terlalu males gitu. Nah di kelas 12 ini saya belajar supaya nanti lulus dari sini bisa nyampe perguruan tinggi gitu sih Pak, belajar agak lebih digiatin gitu walaupun masih sedikit-sedikit gitu. Oke. Kalau kita lihat dari cara belajar kamu demikian sudah adanya peningkatan dibandingkan di kelas 10 ataupun kelas 12 di kelas 11. Oke, dari eh, selain itu kira-kira kegiatan apa sih yang sering kamu lakukan di rumah gitu? Di rumah saya sih palingan kayak bantu orang tua bersih-bersih rumah, terus kadang kalau hari libur saya suka narik Pak. Oke, berarti kamu di samping itu juga membantu perekonomian untuk orang tua. Iya Ya, ya setidak lebihnya untuk uang jajan kamu gitu kan. iya. Oke, berarti ada nggak dari yang sudah kamu sebutkan tadi yang menjadi penghambat kamu dari belajar tadi? Kan kamu keinginannya ingin mencapai eh, universitas yang kamu inginkan. Tadi di mana? Di keluarga. Bukan universitas yang diinginkan. Di UGM Pak. UGM. Oke. Itu kan kamu udah punya keinginan kan. Nah, terus tadi kamu menyebutkan eh, kamu sudah melakukan yang namanya belajar, sudah adanya meningkatnya motivasi belajar ataupun peningkatan dari kelas 10 yang dan 11 ini yang malas, di kelas 12 ini sudah ada peningkatan. Namun di lain sisi eh, kamu juga membantu perekonomian orang tua dengan Gojek kalau bisa dikatakan ya, ataupun itu buat uang jajan kamu juga kan. Nah, dari yang sudah kamu lakukan itu tadi, dari Gojek narik ataupun keseharian kamu ini, ada nggak yang membuat kendala dan akhirnya belajar kamu jadi turun pada saat itu? Kalau boleh tahu, nariknya udah dari kelas berapa? Narik dari saya kelas 10. Nah, berarti kira-kira dari kamu narik itu motivasi kamu untuk belajar ini gimana? Apakah itu adalah salah satu penyebab atau ada faktor lain? Semisal kamu suka main game nggak gitu? Suka. Suka. Nah, apakah dari kamu main game juga bisa menghambat belajar kamu di kelas 10 11 itu? Nah, Ada sih Pak penghambat dari bermain game online itu. game online. Iya Berarti saya terlalu berlebihan mainnya. terlalu berlebihan. Berarti kamu suka begadang Iya suka. walaupun besoknya sekolah. Iya suka. Oh, berarti kita sudah menemukan suatu masalahnya sehingga kamu ini eh, motivasinya ini kurang dalam belajar. Yaitu kalau bisa saya simpulkan, yang pertama itu dari
tadi ada permasalahan kecil di keluarga sehingga kamu bisa sehingga terjadinya pengaruh belajarnya nih yang turun. Yang kedua ini ada bermain game yang mungkin bisa dikatakan tidak sesuai dengan batas waktu ataupun waktunya gitu kan. Yang ketiga juga rasa malas juga, rasa malas berarti itu sebagai tantangan ataupun planning, tantangan kamu atau hambatan kamu dalam mencapai keinginan tadi untuk berkuliah di UGM. Nah, dari tantangan-tantangan itu kira-kira ada nggak sih suatu perubahan yang akan kamu lakukan untuk supaya nih keinginan kamu ini dapat tercapai dengan lancar tanpa adanya hambatan sekecil apapun itu. Walaupun terkadang memang ada hambatan, tapi kira-kira kamu udah ada upaya apa, udah ada planning nih untuk uh, merubah dari hambatan tadi menjadi uh, dari hambatan tadi ini menjadi solusi kamu nanti. Jadi perilaku negatif kamu yang tadi itu udah ada nggak, kamu harus ngapain gitu. Udah cita saya udah ada. Nah, Jadi kalau misalkan dari planningnya gimana, apa planning ke depan kamu kalau misalkan kita lihat dari faktor hambatan ataupun tantangan tadi? ya saya sih lagi ngurang-ngurangin bermain game online itu Pak, biar supaya juga saya kurang-kurangin begadang, biar kalau belajar di sekolah tuh supaya tidak ngantuk, jadi pelajaran yang disampaikan guru jadi saya bisa ikutin, nggak sampai ketiduran gitu Pak. Terus rasa malasnya ini yang saya buang gitu, maksudnya biar belajar lebih rajin. Oke. Nah, selain itu ada lagi? Nggak ada seperti aja. Oke. Kalau misalkan tidak ada, coba saya mau tanya mengenai berapa lama waktu kamu menghabiskan untuk bermain game? Hmm, 2 sampai 4 jam sih Pak. 2 sampai 4 jam. Dan itu paling sering dilakukan ketika kapan? Pagi hari, siang hari, malam hari? Sore sampai malam dong. Sore sampai malam. Nah, itu sore itu 2 sampai 4 jam. Kalau boleh tahu lagi, itu di hari biasa atau di hari libur? Di hari biasa sama di hari libur sih Pak. Nah, lebih banyak mana di antara hari biasa dengan hari libur? Hari libur. Hari libur. Ya. Berarti lebih dari 4 jam. Iya kalau hari libur. Nah, berarti uh, dari 4 jam itu kan di hari libur. Sedangkan di hari biasa 2 jam. Tapi dari 2 jam ini aja bisa mengubah motivasi kamu. Berarti perlu adanya pengurangan. Perlu adanya pengurangan, adanya evaluasi diri. Jadi karena kita melihat kamu sudah mempunyai keinginan tadi, kalau misalkan membicarakan keinginan UGM, nilai rapot bagus. Nah, ada lagi nggak faktor yang mendorong oh saya ini maunya masuk UGM? Ada lagi nggak? Nggak ada, udah. Oke, kalau misalkan dorongan kamu dari UGM, nah tadi kan permasalahan yang diangkat adalah mengenai pembelajaran ataupun cara belajar kamu yang motivasinya kurang. Nah, kalau misalkan dalam keseharian kamu nih berubah, gimana kalau misalkan membuat suatu manajemen waktu? Sebelumnya kamu punya hobi atau enggak? Saya punya. Nah, apa hobi kamu? Main futsal Pak. Main futsal. Ya. Nah, dari kalau main futsal seringnya sore atau malam? Biasanya sih saya malam Pak, dari habis sisa. Nah, itu bisa nggak? Itu termasuk dalam tantangan kamu atau enggak? Iya. Atau enggak gara-gara main futsal belajar saya kurang? Bisa jadi tantangan Pak. Bisa. Berarti kalau misalkan emang itu menjadi suatu hambatan ataupun tantangan kamu, planning yang kedepannya kira-kira gimana untuk mencapai keinginan kamu tadi? Kan keinginannya motivasinya meningkat, rapotnya bagus dan tercapai di
kampus yang diinginkan? Ya saya kurangin jam bermain futsal sih Pak kalau bisa, karena biasa tuh kalau main futsal 1 sampai 3 jam. Kalau biasa tuh kalau main saya dari habis sisa kadang sampai jam 9, kadang sampai jam 10. Nah di situ kadang saya waktu buat ngerjain tugas atau nggak belajar itu saya jadi kurang terganggu gitu Pak. Jadi kan kalau misalnya futsal pulang malam itu kadang capean kan, biasa saya langsung ketiduran jadi nggak ada waktu belajar lagi. Besok udah sekolah belajar, oh kadang ada tugas saya lupa kerjain gitu. Oke, berarti karena kamu sudah terlalu capek gitu ya, sehingga mengharuskan badan itu untuk istirahat dan langsung tidur, sehingga kewajiban kamu nih untuk belajar nih tertinggal. Jadinya di kelasnya tidur ataupun ngantuk lagi gitu kan. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan dari semuanya, yang pertama, eh, dari keinginan kamu ini memiliki rapot yang bagus, mencapai kampus keinginan kamu gitu kan. Nah, sudah gitu kamu sudah melakukan beberapa cara untuk mendapatkan semua keinginan kamu tadi, yaitu salah satunya dengan belajar ataupun adanya peningkatan ketika di kelas 12 dibandingkan kelas 10 dan 11 yang selalu terlalu intens buat kamu mungkin ya. Dan di balik itu juga kamu sebagai siswa yang mempunyai kemauan untuk membantu orang tua dalam segi ekonomi, dan untuk meringankan, walaupun itu uh, kamu sudah bagus untuk membantu, akan tetapi kamu juga harus ingat dengan kewajiban gitu. Nah, dari hambatan dan tantangan kamu tadi juga, yang pertama suka bermain game sehingga begadang, intensitas bermain game 2 sampai 4 jam, suka bermain futsal di malam hari sehingga kecapean, jadinya ketika masuk sekolah ngantuk, sehingga juga akan membuat rasa malas kamu ini muncul gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini ada rasa malas. Memang terkadang di kelas 12 ataupun kita sebagai siswa, saya juga merasakan sebagai siswa pun pernah malas, tetapi kita semua mempunyai tujuan. Nah, untuk planning kamu ke depannya tadi untuk mengurangi bermain game, intensitas bermain futsal ataupun waktu futsal yang dirubah, bisa kan dikatakan kayak gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan dari skala, saya kalau misalkan ngasih skala 1 sampai 10, berapa malasnya kamu? Ada yang kamu mana? Kira-kira 7 Pak. 7. Wah, itu kalau bisa dikatakan sangat berat. Nah, dari yang udah tadi kan sudah beberapa solusi ataupun planning sudah kamu buat, dari mengurangi itu, dari mengurangi main game, futsal, meningkatkan belajar di kelas, ya, mengurangi tidur di kelas juga kan. Kira-kira membutuhkan berapa lama untuk melakukan itu? Kira-kira kamu nih bisa menjaga konsistensi itu supaya apa? Supaya keinginan kamu ini tercapai. Berapa lama kira-kira? Kalau misalkan kamu bisa seminggu, nggak apa-apa. Seminggu. Misalkan butuh waktu setahun Pak, ya nggak apa-apa. Jadi tergantung sebisa kamu nih melakukan planning kamu ini berapa lama? 2 sampai 3 bulan sih Pak. 2 sampai 3 bulan. Oke. Selama proses itu nanti coba saya akan coba bantu kamu dalam memberikan suatu media-media ataupun buku ya, bisa dikatakan, supaya kamu ini bisa lebih terpecahkan masalahnya dalam belajar. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kita hari ini, ada lagi yang perlu ditanyakan atau
ada nggak hal-hal yang masih bingung? Ada sih Pak, udah itu aja. Itu aja. Oke. Kalau begitu kita cukupkan untuk kegiatan sesi konseling pada hari ini. Semisalkan dalam waktu seminggu ke depan ataupun 2 minggu ke depan, saya akan mencoba mantau supaya kamu lebih mendekati dengan keinginan kamu. Setidaknya keinginan kamu ini dapat tercapai dengan mudah. Oke, Ya, Pak. kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.